Halo semua, setelah cukup lama, di kesempatan kali ini akhirnya kita akan membahas alur cerita baru yang berjudul It's Over, Empress Husband is Actually Invincible. Untuk manhwanya sendiri menceritakan kisah tentang seorang pria bernama Xiao Tian. Dia adalah seorang manusia yang berasal dari bumi. Di saat dia menghadapi situasi hidup dan mati, secara tak terduga dipanggil oleh seorang wanita cantik yaitu Permaisuri Ziruyan dari dinasti Yan Agung yang memanggilnya dengan tujuan untuk menjadikan dirinya suaminya. Dan yang terpenting, dengan berpindah dunia, Xiao Tian berhasil memperoleh sistem tertinggi terkuat meskipun dia berusaha menolaknya. Intinya, karakter utama sangat-sangat overpower dan meskipun dia berusaha menyembunyikannya, ketika kehidupan damainya mulai terusik, dia tak segan-segan menghabisi lawannya tanpa ampun. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seorang pemuda yang tak lain adalah karakter utama kita. Dia yang digadang-gadang sebagai yang terbaik dari organisasi pembunuh terlihat sedang berselisih dengan beberapa orang yang berniat membunuh dirinya. Dengan senjata-senjata yang mereka miliki, tanpa pikir panjang mereka segera melepaskannya tepat ke arah target yang mana hal itu berhasil meledakannya. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga, di sebuah tempat yang benar-benar berbeda dari bumi, seorang wanita cantik terlihat sedang melakukan sesuatu dan itu sebuah ritual pemanggilan. Begitu selesai, dia benar-benar bisa memanggil seseorang yang pastinya adalah karakter utama kita yang ternyata bernama Xiao Tian. Adapun sang wanita bernama Ziruyan. Hal pertama yang dilakukan Xiao Tian adalah mengamati sekeliling dengan ekspresi yang sedikit kebingungan karena seharusnya sebelumnya dia sedang dikepung sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya apakah dirinya telah menyeberang dan begitu melihat sosok Ziruyan dia hanya bisa terkejut akan kecantikannya. Adapun Ziruyan tak jauh berbeda, dia juga mulai mengamati dan menilai Xiao Tian yang mana dari sudut pandangnya, dia yang tak bisa merasakan basis kultivasi apapun meyakini bahwa Xiao Tian hanyalah orang biasa. Namun daripada mengeluh, Ziruyan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal semacam itu karena dengan Xiao Tian yang tak memiliki kultivasi akan mempermudah rencananya. Setelah itu Ziruyan akhirnya mulai memperkenalkan diri serta identitasnya yang ternyata seorang permaisuri dari dinasti Yan Agung. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pangeran dari dinasti Yan Agung, yaitu suamiku, ucap Ziruyan yang pastinya hal itu hanya bisa membuat Xiao Tian terkejut sekaligus kebingungan. Mengesampingkan keterkejutan Xiao Tian, Ziruyan lantas menjelaskan situasinya yang mana intinya alasan dia memanggil dan menjadikan Xiao Tian suaminya itu sehubungan dengan keadaannya saat ini yang selalu didesak oleh para menteri yang menyuruhnya untuk menikah. Sehingga dia yang tak ingin terus diancam oleh mereka memutuskan untuk mencari suaminya sendiri dan itu adalah Xiao Tian meskipun metode yang digunakan terbilang cukup menyimpang. Tak disangka hal itu entah mengapa membuat Xiao Tian terlihat sangat senang, apalagi sosok Ziruyan benar-benar sangat cantik sehingga dia segera bertanya apakah mungkin dengan menjadi seorang pangeran memungkinkan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa di masa depan selama dia terus bertindak sebagai tameng.
Begitu dijawab iya, dengan penuh semangat dia segera mengajak Ziruyan untuk memulai hubungan mereka sebagai seorang suami dan istri. Namun sayangnya, Ziruyan langsung menolaknya dengan alasan bahwa meskipun dirinya tidak bisa memuaskan Xiaotian sebagai seorang istri, tetapi dia menjamin bahwa Xiaotian tidak akan khawatir tentang makanan, pakaian, kemakmuran, dan bahkan kekayaan sepanjang hidupnya. Dan satu hal yang pasti, selama proses pemanggilan, keduanya telah terikat sebuah kontrak dengan Ziruyan yang menjadi tuannya, dan metodenya sendiri menggunakan cincin kontrak jiwa meskipun bentuknya adalah sebuah gelang yang sudah terpasang pada Xiaotian. Sehingga selama Xiaotian memakai cincin kontrak, dia tak mungkin dapat melakukan apa-apa untuk menyakiti pemanggilnya, yaitu istrinya. "Ikut aku ke ruang belajar kerajaan," ucap Ziruyan yang katanya akan memberikan beberapa informasi khususnya cincin kontrak. Dan begitu Xiaotian sedang mengamati cincin kontrak, entah mengapa ada sesuatu yang muncul dan ternyata itu adalah sebuah sistem, dan itu bukan sembarang sistem melainkan sistem tertinggi terkuat. Sebagian besar orang ketika mendapat sistem seperti itu pastinya mereka sangat senang dan menerimanya. Namun sayangnya hal itu tak terjadi pada Xiaotian yang entah mengapa segera menolak mengaktifkannya. Adapun alasannya, semua itu berhubungan dengan masa lalunya di bumi, yang mana dia sebenarnya adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh organisasi pembunuh, dan selama hidupnya dia terus berusaha menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dengan pemikiran bahwa memiliki kekuatan besar sama saja dengan memikul tanggung jawab yang besar, dia memutuskan untuk menolaknya karena baginya tak ada yang lebih bahagia daripada menjadi pangeran yang menganggur tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Singkat cerita, setelah urusan dengan Ziruyan selesai, Xiaotian terlihat bersantai sembari memeriksa sistem yang dia tolak sebelumnya. Menanggapi permintaan tuan rumah, sistem bersiap-siap untuk pergi dan mencari target baru. Namun sayangnya, entah mengapa usaha sistem untuk melepaskan diri gagal total meskipun dia telah mencobanya lagi dan lagi. Menyerah dengan metode itu, secara paksa sistem akhirnya berusaha mengikat Xiaotian. Namun lagi-lagi usahanya itu berakhir dengan kegagalan karena Xiaotian sendiri telah diidentifikasi sebagai makhluk berdimensi super tinggi dari bumi. Bahkan meskipun dia mengaktifkan mode parasit untuk memperbudak Xiaotian, hasilnya tetap sama dan kegagalan itu terus berlangsung sampai jumlah percobaan mencapai 9.999. Benar-benar putus asa, sistem akhirnya meminta bantuan pada Xiaotian, yang mana dia meminta izin agar Xiaotian memperbolehkan dirinya menjadi sistem tambahan dengan rasio tuan dan budak, yang pastinya Xiaotian adalah tuannya. Tak seperti sebelumnya, kali ini Xiaotian langsung menyetujuinya. Bahkan ketika sistem meminta sebuah nama, dia langsung memberi nama Wang Cai. Puas dengan nama itu, Wang Cai segera melakukan tugasnya untuk membimbing Xiaotian. Pertama-tama dia menyuruhnya untuk belajar mengontrol kekuatannya, karena sebagai makhluk berdimensi super tinggi, jika Xiaotian tidak segera mengendalikan kekuatannya, dia mungkin secara tidak sengaja menghapus sistem yang ada di dalam tubuhnya, yaitu Wang Cai. Dan yang lebih buruknya lagi, dia juga bisa membahayakan kehidupan lain seperti yang sedang dia lakukan sekarang, yang mana hanya dengan nafasnya saja, secara perlahan daun-daun pohon hias di sampingnya mulai hancur. "Apakah ini benar-benar disebabkan oleh nafasku?" ucap Xiaotian sebelum akhirnya dia memutuskan untuk mulai menekan kekuatannya.
Begitu berhasil, secara perlahan daun pohon mulai kembali normal. Bersamaan dengan itu juga, Xiao Tian mulai menanyakan beberapa hal termasuk situasinya sekarang. Apakah dirinya menjadi lebih kuat atau lemah? Menanggapi itu, Wang Cai lantas menjelaskannya yang mana intinya ternyata tekanan aturan antara bumi dan dunia ini sangatlah berbeda jauh, yang mana bumi sendiri dikategorikan sebagai dimensi ultra tinggi sedangkan dunia ini hanya dimensi rendah. Sehubungan dengan itu, karena selama hidupnya Xiao Tian selalu berada di bawah tekanan aturan bumi yang menurut penyelidikan tekanannya sendiri sekitar 490.000 aturan, sehingga dia yang saat ini telah datang ke bidang dimensi rendah, tidak ada banyak aturan yang bisa menekannya. Bahkan tubuhnya dengan penuh semangat menyerap kekuatan antara langit dan bumi untuk memperkuat diri sendiri, yang membuat kekuatannya juga tidak ada hubungannya dengan ranah dunia ini. Awalnya Xiao Tian tidak begitu terkejut dengan semua itu. Namun begitu dia mendengar bahwa tekanan aturan di dunia ini hanya sekitar 3.000, secara spontan dia langsung menyemburkan minuman yang sedang diminum sampai-sampai semburannya itu melubangi atap rumah. Karena penasaran pada keadaannya saat ini, Xiao Tian segera menyuruh Wang Cai untuk menampilkan statusnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tertulis jelas bahwa ranah yang dimiliki Xiao Tian sama sekali tidak ada. Namun satu hal yang pasti, meskipun tak memilikinya, dia sudah menjadi makhluk terkuat di dunia tersebut. Selain ranah, ada juga fitur yang tidak diketahui serta garis keturunan yang menampilkan 3 opsi, yaitu penduduk bumi, keturunan Cina, dan keturunan naga. Untuk mengetahui detail pastinya, kalian bisa melihat di gambar ilustrasi. Setelah itu Xiao Tian segera berpindah tempat ke sebuah ruangan yang terlihat seperti gudang senjata atau mungkin tempat latihan dengan tujuan untuk belajar mengendalikan kekuatannya. Mengambil sebuah pedang yang cukup besar, Xiao Tian mencoba mencengkramnya. Namun meskipun sebelumnya dia telah menekan kekuatannya serendah mungkin, pedang yang dipegang langsung patah, padahal pedang tersebut adalah pedang spiritual tingkat atas peringkat 6. Dari apa yang dijelaskan Wang Cai, di dunia ini tingkat senjata spiritual dibagi menjadi 9 tingkat dan setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkat, mulai dari tingkat bawah, menengah, atas, dan ekstrim. Tak menyerah begitu saja, sekali lagi Xiao Tian mencoba mengambil sebuah pedang dengan penuh kehati-hatian sebelum akhirnya dia menebas salah satu tangannya menggunakan pedang tersebut. Tetapi bukannya terluka, malahan pedangnya yang mulai retak, yang mana hal itu pastinya membuat Xiao Tian sekali lagi tercengang dengan kekuatannya sendiri. Bahkan pedang tak bisa tembus. Sekarang aku sudah tahu secara kasar bahwa kemampuanku sudah cukup. Aku tidak akan bergerak lagi, pikir Xiao Tian saat dia mulai berjalan kembali, seolah-olah dia benar-benar sepenuhnya akan melupakan kehidupan keras yang dia jalani di bumi dan hidup santai di dunia ini. Keesokan paginya, ketika Xiao Tian bangun tidur, dia disambut dengan pemandangan cantik istrinya, yang mana hal itu benar-benar membuat dirinya terkejut karena seharusnya semalam dia tidur sendirian. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah aku telah ternodai? Teriak Xiao Tian dengan sikap konyolnya. Begitu melihat sisi manis Ziruyan yang belum sepenuhnya tersadar dari tidurnya, Xiao Tian lantas mengulurkan tangannya untuk mengusap pipinya. Dengan itu juga Ziruyan sepenuhnya tersadar dan dengan perasaan yang sedikit canggung dia mencoba bertanya apakah tidur Xiao Tian nyenyak.
Sepertinya aku tidur cukup nyenyak. Hanya saja, apakah aku tidur di tempat yang salah? Jawab Xiao Tian yang langsung dijawab bahwa alasan Ziruyan tidur di tempat ini semata-mata untuk memblokir mulut orang lain, karena bagaimanapun juga akan sangat aneh bagi sepasang suami istri yang baru menikah tidur di ranjang terpisah. Mulai sekarang aku akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Aku akan mengirim beberapa orang. Jadi jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja pada mereka. Aku memanggilmu ke sini untuk keuntunganku sendiri. Jadi aku minta maaf, ucap Ziruyan sebelum akhirnya dia pergi untuk melakukan tugasnya sebagai seorang kaisar wanita. Adapun Xiao Tian melihat istrinya yang benar-benar sangat luar biasa, dia benar-benar sangat senang. Dan tak lupa dia benar-benar menantikan kehidupan barunya yang santai. Malam harinya, di ruang kantornya, Ziruyan terlihat masih sibuk bekerja. Bahkan suasana hatinya sedikit tidak senang saat membaca laporan sehubungan dengan situasi di wilayah utara yang tampaknya semakin memburuk. Menanggapi itu, seorang wanita bernama Zhong Lishuang yang tak lain merupakan jenderal kepercayaan Ziruyan lantas menjelaskan bahwa tampaknya orang barbar di utara sangat sering bergerak seolah-olah ada seseorang yang telah memanipulasi mereka dari balik layar. Selain itu, menurut informasi, Sign Master dari orang barbar sesekali terlihat pergi meninggalkan istana. Aku akan menaklukkannya secara pribadi dan memotong tangan yang diulurkan orang tua itu. 3 hari kemudian, Jenderal Zhong, kau akan mengikutiku untuk mengirim pasukan ke utara, ucap Ziruyan yang membuat Li Shuang terlihat sangat senang. Namun dengan sikap tegas yang ditunjukkan Ziruyan telah membuktikan seberapa seriusnya masalah tersebut yang secara tidak langsung mungkin akan mempengaruhi kehidupan damai Xiao Tian yang baru saja dimulai. Singkat cerita, 3 hari kemudian bersama dengan Li Shuang, Ziruyan benar-benar memimpin pasukannya untuk pergi ke utara. Sebelum benar-benar pergi, Ziruyan mencoba memastikan apakah Li Shuang telah mengatur perintahnya untuk mengirim seseorang agar bisa melindungi suaminya. Menanggapi itu, Li Shuang berkata bahwa dia telah menyuruh putrinya yang bernama Ling Er untuk mengikuti Xiao Tian secara diam-diam sehingga seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Merasa penasaran, Li Shuang mencoba bertanya mengapa Ziruyan sangat mencintai Xiao Tian, karena menurutnya Xiao Tian hanyalah pria biasa yang tidak berguna. Setelah aku menikah dengannya, entah mengapa keberuntungan dinasti Yan Agung menjadi lebih stabil. Bahkan kekuatanku telah meningkat, jawab singkat Ziruyan sebelum akhirnya dia dan juga pasukannya mulai berangkat. Di atas sebuah pohon, seorang wanita cantik yang ternyata putri dari Li Shuang, yaitu Zhongling atau Ling Er, melihat kepergian ibunya yang benar-benar mengikuti ratunya dalam ekspedisi tanpa kehadiran dirinya sedikit membuatnya bersedih. Apalagi alasannya hanya karena dia diminta melindungi Xiao Tian yang menurutnya hanyalah seorang pangeran sampah. Selain itu, meskipun istrinya sedang sibuk melakukan ekspedisi, dia malahan sekarang sedang bersantai di hutan sambil memanggang seekor babi. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Yang Mulia menikah dengan pria seperti itu, keluh kesah Ling Er. Dan di detik berikutnya, sebuah insiden terjadi yang mana dalam sekejap mata tiba-tiba Xiao Tian diculik oleh seseorang, dan hal itu juga menambah kesan buruk Ling Er yang hanya bisa bertanya-tanya, apakah sang pangeran setidak berguna itu, ataukah mungkin dia benar-benar ketakutan karena bahkan sama sekali tidak berusaha melawan, walaupun pada kenyataannya Xiao Tian sendiri masih bersikap sangat santai meskipun dirinya sedang dibawa pergi.
Tak butuh lama, Xiao Tian berhasil dibawa ke tempat rekan-rekan dari si penculik, yang mana melihat sikap konyol Xiao Tian, salah satu di antara mereka yang bertindak sebagai pemimpin yaitu Liang Shao, dia yang sedikit ragu lantas bertanya, apakah mereka benar-benar menangkap orang yang tepat karena sebagai suami permaisuri dinasti Yan Agung, menurutnya Xiao Tian terlalu bodoh, yang mana pemikiran itu juga sependapat dengan Ling Er yang secara diam-diam telah mengikuti. Setelah sedikit mengamati, Ling Er yakin bahwa identitas para penculik merupakan orang-orang dari kelompok Gedung Awan Darah cabang dinasti Yan Agung, yang pastinya mereka bukanlah kelompok yang baik. Setelah menunggu mereka lengah, tanpa berbasa-basi lagi, Ling Er segera bertindak untuk menyelamatkan Xiao Tian. Tetapi sayangnya semua itu ternyata tipu daya Liang Shao dan rekannya yang secara diam-diam telah menyiapkan susunan sangkar rantai roh. Dan karena susunan sangkar rantai roh merupakan formasi pemblokiran urutan ke-6, benar-benar membuat Ling Er sedikit terkejut karena pihak lawan tampaknya benar-benar memandang tinggi dirinya. Untuk menghadapi putri surgawi yang bangga yang melangkah ke ranah breaking space tingkat 5 hanya pada usia 6 tahun, tentu saja rasa hormat yang cukup harus diberikan, ucap Liang Shao melihat situasi Ling Er. Tak tahu apa itu ranah breaking space, Xiao Tian yang masih duduk santai lantas bertanya pada Wang Cai, yang mana dari penjelasannya di dunia ini tingkat kultivasi dibagi menjadi 10 tingkatan yang masing-masing langkah dibagi menjadi 9 lapis. Untuk tingkat kultivasinya sendiri dimulai dari urutan terendah yaitu Ravening Body atau Physical Condition. Di urutan kedua ada Gathering Environment. Ketiga, Condensation Pill. Keempat, Nirvana. Kelima, Breaking Space. Keenam, Life and Death Territory. 7, Awakening. 8, Transcendence. 9, Sanctiful, dan yang terakhir yaitu ke-10 adalah Ranah Sign. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihatnya sendiri di gambar ilustrasi yang telah disediakan. Ling Er segera menyiapkan teknik pedangnya untuk membebaskan diri dari susunan sangkar rantai roh. Tetapi sayangnya, semua usahanya itu sia-sia karena susunan formasi yang dibuat Liang Shao dan kelompoknya dibuat khusus untuk mengatasi tebasan pedangnya. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Ling Er, dan daripada menjawabnya, Liang Shao hanya membuka topengnya dan menunjukkan identitasnya. Singkat cerita, setelah itu mereka berdua dibawa ke sebuah gua yang mungkin tempat persembunyian kelompok mereka. Merasa bahwa yang paling berbahaya adalah Ling Er, Xiao Tian benar-benar dibiarkan begitu saja, tak seperti Ling Er yang kedua tangannya dirantai. "Apakah kau benar-benar Liang Shao dari desa Yanlang? Kenapa kau belum mati?" teriak Ling Er yang tampaknya sedikit terkejut melihat sosok Liang Shao yang dikiranya telah mati. Sebaliknya, mengetahui bahwa keduanya saling mengenal, dengan tingkah konyolnya Xiao Tian berniat pergi seolah-olah tak ingin mengganggu reuni keduanya. Namun pastinya tindakannya itu segera dihentikan oleh Liang Shao yang katanya masih belum menyelesaikan urusannya. Layaknya orang bodoh, Xiao Tian berusaha menuruti apa keinginan Liang Shao. Untuk keinginan pertama, Liang Shao tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dan meminta Xiao Tian untuk melelehkan benda tersebut menjadi air dan memercikannya ke arena seni bela diri permaisuri atau Ziruyan.
Tak disangka, sebelum Liang Shao selesai menyelesaikan omong kosongnya, Xiao Tian langsung mengambil benda tersebut. Bahkan ketika Liang Shao kembali mengeluarkan benda lain yang tampaknya seperti sebotol racun, dalam sekejap mata, Xiao Tian kembali mengambilnya dan meminumnya. Apakah sekarang aku bisa pergi? Aku khawatir jika penundaannya terlalu lama, para penjaga wanita itu akan curiga dan tidak akan kondusif untuk membantumu, ucap santai Xiao Tian di saat Liang Shao masih sedikit bingung pada tindakan konyol Xiao Tian. Melihat itu, Ling Er benar-benar diliputi dengan amarah karena bagaimanapun juga dari sudut pandang biasa, tindakan yang dilakukan Xiao Tian seolah-olah dia telah mengkhianati istrinya sendiri. Pastinya Liang Shao benar-benar puas karena semua rencananya berjalan dengan sangat lancar. Bahkan setelah itu dia mulai mengajak Ling Er dan juga ibunya yang katanya terlalu bodoh dalam menilai situasi dinasti Yan Agung saat ini yang sedang dilanda dengan beberapa masalah internal dan eksternal. Sama seperti sebelumnya, Xiao Tian benar-benar tidak peduli dengan semua ocehan tersebut, sehingga sekali lagi dia mencoba bertanya apakah dirinya diperbolehkan pergi, dan dia juga meminta izin untuk membawa Ling Er bersamanya. Bukannya senang, entah mengapa Ling Er menjadi kesal karena dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan dari orang munafik seperti Xiao Tian. Namun mengesampingkan semua itu, di sisi lain menanggapi permintaan Xiao Tian, Liang Shao langsung menolaknya dengan alasan bahwa dirinya memiliki sedikit dendam terhadap Ling Er yang harus diselesaikan. Alhasil, setelah itu tawar-menawar keduanya terus berlangsung dengan hasil yang masih tetap sama. Tak bisa menahannya lagi, salah satu bawahan Liang Shao yang kesal akhirnya mengambil tindakan dan tanpa pikir panjang lagi, dia segera mendekati Xiao Tian. Namun bodohnya, dia melakukan tindakan yang benar-benar ceroboh dengan memegang rambut Xiao Tian. Namun yang membuat semua orang terheran-heran, meskipun awalnya sikap Xiao Tian masih begitu santai, dalam sekejap mata dia langsung menunjukkan sikap sejatinya. Apakah kau harus menggerakkan tanganmu? Aku benar-benar paling membenci orang yang menyentuh rambutku, ucap Xiao Tian dengan tatapan tajamnya yang membuat semua orang tiba-tiba merasa ketakutan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, di detik berikutnya Xiao Tian melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah pria bodoh yang memegang rambutnya. Dampak dari pukulannya itu benar-benar begitu luar biasa karena selain memusnahkan orang tersebut tanpa sisa, gelombang yang dilepaskan dengan mudah melubangi dinding gua dan bahkan beberapa pegunungan di belakangnya. Tak berhenti di situ saja, mengabaikan keterkejutan semua orang, khususnya Liang Shao yang benar-benar tak menyangka bawahannya yang berada di tahap kelima ranah breaking space menguap begitu saja. Setelah itu, Xiao Tian memusnahkan bawahan Liang Shao yang tersisa, meskipun yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangan sampai pada akhirnya hanya menyisakan Liang Shao seorang diri. Setelah itu, Xiao Tian terus mengungkapkan semua rasa kekesalannya atas tindakan Liang Shao yang telah mengganggu dirinya yang seharusnya menjadi pangeran pengangguran dan menjalani kehidupan yang santai. Adapun Liang Shao dengan penuh ketakutan, yang dapat dia lakukan hanyalah meminta pengampunan, berharap nyawanya bisa diampuni. Namun sayangnya Xiao Tian sama sekali tidak peduli, dan di bawah tatapan tajamnya secara perlahan tubuh Liang Shao mulai hancur begitu menerima tekanan dari kekuatan Xiao Tian yang amat luar biasa.
Tak jauh berbeda dengan Liang Xiao, ketika Xiao Tian mulai berjalan ke arahnya, Ling Er hanya bisa ketakutan dan berusaha meminta ampun, mengira bahwa dirinya akan mengalami nasib yang sama. Namun berkebalikan dari apa yang dia harapkan, Xiao Tian segera menghancurkan susunan sangkar rantai roh yang pastinya hal itu benar-benar membuat Ling Er terkejut karena susunan sangkar rantai roh sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan tangan kosong. Apakah kau benar-benar bodoh? Ngomong-ngomong, sebaiknya kau tetap diam. Aku akan menghancurkan bukti dan menghancurkan jejaknya terlebih dahulu, ucap Xiao Tian yang membuat Ling Er menghela nafas lega. Namun di detik berikutnya, dia kembali dikejutkan dengan tindakan konyol Xiao Tian yang mana hanya untuk menutupi jejak dari kekacauan sebelumnya. Dengan mudahnya dia memotong beberapa puncak pegunungan sebelum akhirnya menggunakan puncak tersebut untuk mengubur gua yang sebelumnya menjadi tempat kejadian. Sudah selesai. Sekarang tidak ada jejak dari tindakanku, ucap santai Xiao Tian, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan adalah tindakan normal, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Ling Er sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, apakah mungkin sang pangeran sudah menjadi eksistensi legendaris di luar ranah Shine tahap 10. Gadis kecil, ketika saatnya tiba, aku akan mengatakan bahwa kau telah menyelamatkanku, tambah Xiao Tian. Dan meskipun awalnya Ling Er ingin menolaknya, pada akhirnya dia hanya bisa menurut setelah melihat tatapan tajam Xiao Tian. Setelah itu tak butuh lama para penjaga yang bertugas mengawal tiba. Sehingga sang pemimpin regu yang bernama Liu Yan segera bertanya tentang keadaan mereka berdua dan juga di mana orang-orang yang telah menculiknya. Seperti yang telah disepakati, Ling Er segera menjelaskan bahwa para penculik telah dipenggal olehnya dan tentu saja Liu Yan dan yang lainnya mau tak mau harus mempercayainya. Merasa bahwa masalah telah diatasi, Xiao Tian kembali mengajak mereka untuk melanjutkan kegiatan bakar-bakar sebelumnya. Mendengar itu, Liu Yan menyarankan agar sebaiknya Xiao Tian kembali ke istana dengan alasan bahwa ada kekhawatiran gunung di tempat ini sudah tidak aman lagi, mengingat sebelumnya ada beberapa penculik yang datang. Tidak masalah, semua penjahat telah dibasmi oleh gadis kecil ini, jawab singkat Xiao Tian yang benar-benar tak mau hari damainya terganggu hanya karena segerombolan pengganggu kecil. Melihat sikap santai Xiao Tian, Liu Yan dan para wanita lain hanya bisa terkejut sekaligus bersimpati pada Xiao Tian, mengira bahwa dia pasti akan dihajar oleh Ling Er yang dipanggil gadis kecil. Apalagi mereka sendiri tahu Ling Er benar-benar membenci Xiao Tian. Namun berkebalikan dari apa yang mereka harapkan, setelah itu mereka kembali dibuat terkejut karena Ling Er yang seharusnya marah dengan santainya mulai berjalan mengikuti Xiao Tian. Sejak kapan Mayor Jenderal memiliki temperamen yang baik? Itulah yang ada di pikiran semua orang melihat sikap Ling Er yang berbeda dari biasanya. Singkat cerita, setelah itu Xiao Tian kembali menikmati hari santainya. Namun berbeda dari yang sebelumnya, kali ini dia berhasil mendapat seorang pelayan yang benar-benar sangat tulus melayaninya. Dan itu pastinya adalah Ling Er, yang mana fenomena itu pastinya benar-benar membuat Liu Yan dan yang lainnya tak henti-hentinya dibuat terkejut sekaligus bingung. Karena bagaimanapun juga, dari sudut pandang mereka, Ling Er merupakan sosok seorang mayor jenderal yang tegas, berbeda dengan sikapnya sekarang yang lebih terlihat seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta.
Mengabaikan semua itu, sambil terus menikmati daging panggangnya, sedikit demi sedikit Xiao Tian mulai mengobrol dengan Ling Er yang tampaknya tahu tentang asal-usul dari para penculik sebelumnya, khususnya Liang Shao. Dari apa yang dijelaskan Ling Er, dia benar-benar kenal dengan sosok Liang Shao yang mana dulu dia merupakan pemimpin bandit desa Yanlan, dan desa itu juga merupakan tempat yang ditetapkan oleh ibunya, yaitu Li Shuang, sebagai tempat ujian ritual kedewasaannya. Orang yang seharusnya dipenggal untuk ditampilkan di depan umum setahun yang lalu, tidak kusangka akan menjadi pembunuh dari gedung awan darah, tambah Ling Er. Namun daripada memikirkan tentang nasib Liang Shao, Xiao Tian hanya bisa mengkritik Li Shuang yang telah memberikan ujian kedewasaan semacam itu pada putrinya, yang mana waktu itu dia masih berumur 16 tahun dan harus membunuh bandit. Sementara itu, tak jauh beda dengan mereka berdua, Liu Yan beserta kelompok wanitanya dengan serius mulai membicarakan tentang penyerangan sebelumnya, termasuk gedung awan darah, yang mana mereka sangat yakin target sebenarnya para penjahat adalah sang permaisuri. Dan dengan misi mereka yang gagal, setelah 7 hari, sangat memungkinkan pihak lain akan kembali, sehingga segera setelah itu Liu Yan kembali menyarankan agar sebaiknya untuk beberapa hari ke depan Xiao Tian tinggal di istana. Xiao Tian yang mendengar pembicaraan mereka, meskipun awalnya terkejut, entah mengapa dia langsung menerima sarannya, yang membuat Liu Yan dan gadis-gadis lain semakin memandang rendah dirinya, tak seperti Ling Er yang hanya bisa bertanya-tanya seberapa enggankah sang pangeran untuk mengambil tindakan. Ingin membicarakan sesuatu yang tampak serius, Xiao Tian mengajak Ling Er berjalan agak jauh, yang mana kedekatan mereka kembali membuat Liu Yan dan para gadis-gadis lainnya mulai membicarakannya. Dilanjutkan dengan mereka juga yang kembali membahas tentang masalah gedung awan darah. Setelah jarak dirasa cukup, Xiao Tian yang bisa dikatakan belum sepenuhnya mengetahui seluk-beluk dunia ini mencoba bertanya apa maksud dari pembicaraan mereka yang mengatakan bahwa gedung awan darah akan membawa bencana bagi orang-orang dan juga istrinya. Mendengar itu, Ling Er lantas menjelaskan yang mana intinya gedung awan darah merupakan kelompok yang kotor dan tidak bermoral. Oleh karena itu, jika misi kali ini gagal, mereka pasti akan mengirim kembali seseorang, dan bahkan mereka akan mulai membantai rakyat jelata biasa dan memaksa pemerintahan dinasti Yan Agung untuk membayar biaya perlindungan. Mudahnya, jika gedung awan darah memulai teror dengan membantai orang-orang dari dinasti Yan Agung, secara otomatis pasti akan ada beberapa pejabat, bangsawan, atau bahkan keluarga kaya yang memutuskan untuk pergi ke gedung awan darah untuk menawarkan beberapa hadiah agar mereka terhindar dari serangan. Dengan kejadian itu, rakyat biasa pasti akan memulai protes pada pengadilan dan memaksanya untuk membayar biaya perlindungan pada gedung awan darah dan berusaha membatalkan misinya. Mengetahui seberapa buruk perbuatan gedung awan darah pastinya membuat Xiao Tian merasa kesal karena telah melibatkan orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Namun konyolnya, setelah memikirkannya secara serius, Xiao Tian lebih khawatir pada dampak setelah itu, yang mana dia sangat yakin jika dirinya tidak mengambil tindakan apapun dan hanya melihat orang-orang dibantai, dirinya pasti akan disalahkan oleh Ziruyan, dan yang terburuknya dia juga akan diceraikan, sehingga secara otomatis kehidupan damainya juga akan berakhir. Tidak mungkin, ini sungguh mengerikan.
Aku harus membunuh semua orang di gedung awan darah atau hari-hariku yang nyaman dan santai akan hilang, ucap Xiao Tian, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Ling Er terkejut. Singkat cerita, setelah itu mereka berdua kembali berjalan menjauh sembari mereka yang juga membicarakan tentang gedung awan darah, termasuk Xiao Tian yang berniat menghancurkannya. Karena penasaran, Ling Er mencoba bertanya, apakah Xiao Tian benar-benar akan melakukan balas dendam, dan dengan santainya Xiao Tian hanya menjawab bahwa dia tidak ingin balas dendam, tetapi menegakkan keadilan. Cabang gedung awan darah ada di dinasti Yan Agung, tapi kami tidak dapat menemukan lokasi mereka, ucap Ling Er yang langsung dijawab bahwa Xiao Tian dapat menemukan mereka. Mengabaikan keraguan-raguan Ling Er, Xiao Tian mulai mengamati area sekitar. Dirasa sudah aman, dia segera mencengkram pinggang Ling Er sebelum akhirnya dia melompat ke atas langit. Mengabaikan keterkejutan serta kebingungan Ling Er, setelah sampai di atas awan, Xiao Tian segera melesat terbang menuju tujuan mereka dan sebisa mungkin dia mengurangi kecepatan karena sistem memberitahu bahwa tubuh Ling Er telah mencapai titik kritis, yang mana gampangnya meskipun dari sudut pandang Xiao Tian itu merupakan kecepatan yang normal, tetapi bagi Ling Er dan juga orang-orang di dunia itu, kecepatan terbang Xiao Tian amatlah mengerikan. Tak betul lama mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Meskipun awalnya Ling Er sedikit bingung karena tempat yang dituju tak ada apa-apa, dengan segera Xiao Tian mengambil sebuah ancang-ancang dan melepaskan pukulan ke depan, menghancurkan sesuatu yang pastinya itu adalah sebuah penghalang, yang mana setelah runtuh memperlihatkan pulau kecil mengambang yang pastinya itu merupakan cabang dari markas gedung awan darah. Tak disangka ternyata senjata roh terbang. Tak heran Yang Mulia tidak bisa menemukan lokasinya karena ternyata ada di atas langit, ucap Ling Er. Setelahnya Xiao Tian segera mendarat dan ketika ditanya apakah mereka akan menyelinap masuk, dengan santainya Xiao Tian langsung melompat dan menendang pintu masuk yang memperlihatkan para anggota gudang awan darah, yang mana hal itu kembali membuat Ling Er terkejut karena yang terlemah berada di ranah breaking space. Dengan ekspresi santainya, seorang wanita hendak menanyakan tentang identitas serta tujuan Xiao Tian. Namun sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, di detik berikutnya dia langsung binasa begitu menerima serangan Xiao Tian. Bahkan tanpa ragu-ragu sedikit pun, Xiao Tian mulai membantai satu demi satu para anggota gedung awan darah. Dengan semua keributan itu, sosok baru muncul yang membuat Ling Er sedikit cemas karena ternyata 3 orang yang baru muncul merupakan pembunuh Silver Border dan juga pembunuh Golden Border dari gedung awan darah. Dari apa yang dijelaskan Wang Cai, pembunuh Silver Border umumnya berada di ranah Awakening ke-7. Sedangkan pembunuh Golden Border meskipun memiliki persyaratan yang sama, tetapi hakikatnya mereka jauh lebih unggul karena mereka dituntut memiliki misi dengan tingkat keberhasilan 100%. Dengan sikap penuh percaya diri, seseorang yang bertindak sebagai pemimpin mulai mengoceh seolah-olah telah mengakui Xiao Tian dan juga Ling Er yang telah mampu menemukan markas tersembunyi gedung awan darah cabang dinasti Yan Agung. Begitu dia berniat membalas dendam atas kematian rekan-rekannya, kedua rekan yang bersamanya menyarankan agar sebaiknya mereka tidak membunuh Xiao Tian dan juga Ling Er dengan alasan bahwa status Xiao Tian sebagai seorang pangeran masih berguna dan juga mereka masih bisa menggunakan Ling Er untuk bersenang-senang.
Pastinya sikap sombong ketiganya benar-benar membuat Ling Er dan Xiao Tian merasa kesal. Oleh karena itu, ketika ketiganya mulai mempersiapkan diri untuk menyerang, dengan tatapan tajamnya Xiao Tian segera melepaskan kekuatannya yang bahkan mempengaruhi Ling Er, meskipun tak separah ketiganya yang hanya bisa berteriak meminta pengampunan, seolah-olah tindakan kasar mereka sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Apa salah paham? Aku hanya ingin hidup damai dan menjadi orang yang malas dan baik hati. Mengapa kalian mengirim seseorang untuk menggangguku? Bukankah kalian telah memaksaku untuk menghancurkan markas gedung awan darah kalian? Jadi kenapa kalian terus memaksaku? Ucap Xiao Tian sebelum akhirnya dia melepaskan pukulan dahsyatnya tepat ke arah pria yang bertindak sebagai pemimpin dan meninggalkan keduanya yang hanya bisa ketakutan. Setelah menenangkan diri, Xiao Tian mencoba membantu Ling Er berdiri karena tanpa sadar akan kemampuannya sendiri, Xiao Tian benar-benar menganggap Ling Er sebagai seorang gadis kecil dengan tubuh yang begitu lemah. Ditanya apakah dirinya benar-benar akan pergi menuju ke markas besar gedung awan darah, Xiao Tian lantas mengiyakannya karena dia sangat yakin markas besar gedung awan darah benar-benar mengincar dinasti Yan Agung, sehingga kanker besar seperti itu harus secepatnya dibasmi. Dan yang terpenting, Xiao Tian berniat menyelesaikan semua permasalahan tersebut secepat mungkin agar bisa bergegas kembali untuk makan malam. Sebelum mereka benar-benar pergi menuju ke markas besar, tak lupa Xiao Tian mengurus sesuatu yang tak kalah penting. Menuju ke gudang, Xiao Tian segera menghancurkan pintu masuknya dan di dalamnya ada setumpuk harta karun seperti emas yang telah dikumpulkan oleh orang-orang dari gedung awan darah. Gampangnya, semua itu merupakan harta benda milik gedung awan darah cabang dinasti Yan Agung. Seolah-olah tindakannya adalah hal yang wajar, Xiao Tian mencoba menjelaskan pada Ling Er tentang tindakannya itu yang katanya semata-mata untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat dan menegakkan keadilan dengan mengambil semua harta benda tersebut yang tak lebih baik dari kotoran dan darah, karena cara untuk mendapatkannya bukan melalui jalur yang benar. Sistem simpan semua untukku, perintah Xiao Tian dalam benaknya. Dengan sikap konyolnya, Xiao Tian mulai bersenang-senang dengan tumpukan emas tersebut sembari dia yang terus berusaha meyakinkan Ling Er tentang tindakannya yang semata-mata lebih seperti bentuk kompensasi gedung awan darah yang telah membuang waktu istirahatnya, bahkan sampai mengharuskan dirinya untuk menghancurkan gedung-gedung mereka. Namun satu hal yang pasti, meskipun Xiao Tian tidak membuat alasan seperti itu, pada dasarnya Ling Er tak mungkin mempermasalahkannya karena dia sendiri sangat yakin dengan kekuatan yang dimiliki Xiao Tian, hampir mustahil ada orang yang bisa menentangnya kecuali istrinya Ziruyan. Tak butuh lama, akhirnya sistem selesai mengamankan semua harta benda. Namun sebelum mereka benar-benar pergi melanjutkan perjalanan menuju markas utama gedung awan darah, terlebih dahulu Xiao Tian menghancurkan sebuah benda yang membuat Ling Er cukup terkejut, karena itu adalah jimat pertahanan tingkat 7, yaitu jimat penjaga gunung yang sangat berharga. Dengan jimat ini seharusnya tidak ada masalah, ucap Xiao Tian, karena kenyataannya alasan mengapa dia menggunakan jimat penjaga gunung pada Ling Er untuk melindunginya karena menurut sistem lokasi markas utama gedung awan darah agak jauh, sehingga hal itu mengharuskan Xiao Tian untuk bergerak lebih cepat agar dia bisa kembali tepat waktu. Sama seperti sebelumnya, Xiao Tian mengangkat Ling Er layaknya membawa sebuah barang.
Meskipun telah menggunakan jimat pertahanan tingkat 7 dengan kecepatan tak masuk akal Xiao Tian, hampir saja jimat tersebut tidak bisa menahannya. Tetapi untungnya, sebelum hal yang tak diinginkan terjadi, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan dan langsung mendarat yang membuat pertahanan di sekitar hancur. Seperti yang diharapkan dari organisasi pembunuh nomor 1, bau darah di tempat ini sangatlah kuat, ucap Xiao Tian, dan tak butuh lama dia sudah dikepung oleh orang-orang gedung awan darah yang disusul dengan munculnya dua pembunuh Golden Border, seorang lelaki dan wanita yang mana dari sudut pandang Ling Er mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Selain keduanya, datang juga seorang lelaki tua yang ternyata pemimpin dari gedung awan darah, sehingga kedatangannya benar-benar sangat dihormati oleh para anggotanya. Dia adalah pemimpin gedung awan darah. Dia adalah Yun Zunlan, raja pembunuh di wilayah Gurun Selatan, ucap Ling Er mencoba menjelaskannya. Sudah pasti, meskipun lawan memiliki jumlah yang jauh lebih besar dan bahkan pemimpinnya memiliki gelar yang cukup membuat orang awam takut, Xiao Tian masih memiliki banyak ketenangan saat dia bertanya tentang tindakan gedung awan darah yang tampaknya sangat tertarik dengan dinasti Yan Agung. Yun Zunlan lantas menjawab bahwa memang benar dia sangat tertarik dengan dinasti Yan Agung. Bahkan sekarang dia juga tertarik pada dirinya alias Xiao Tian karena menurut informasi yang berhasil dikumpulkan, seharusnya Xiao Tian adalah pangeran yang tidak berguna, sehingga Yun Zunlan sangat yakin bahwa Xiao Tian memiliki harta rahasia untuk bisa sampai di tempat ini. Tak ingin membuang waktu, Yun Zunlan segera menyuruh bawahannya untuk menjatuhkan Xiao Tian tanpa harus melukainya. Begitu mereka semua hendak melakukannya, salah satu dari dua orang sebelumnya menghentikan mereka karena dirinya lah yang secara pribadi akan mengurus Xiao Tian dan bersenang-senang. Dari apa yang dijelaskan Ling Er, identitas dari pria tersebut adalah wakil ketua gedung awan darah, yaitu Huang Gang yang memiliki julukan Skull Splitter. Xiao Tian mengakui bahwa julukan tersebut terdengar cukup menggertak. Namun daripada mempermasalahkan semua itu, dia lebih terfokus pada rencananya yang tidak boleh membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Tanpa mengetahui seberapa mengerikannya lawan yang akan dia hadapi, Huang Gang yang sudah mendekat mulai melontarkan beberapa kata untuk memuji keberanian Xiao Tian sebelum dilanjutkan dengan hinaan, mengira bahwa sikap diam Xiao Tian karena dia ketakutan. Bahkan beberapa orang lainnya juga mulai mentertawakannya. "Cobalah kau pukul aku di sini," ucap tiba-tiba Xiao Tian saat menunjuk ke arah kepalanya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Huang Gang dan yang lainnya terkejut. Meskipun awalnya bingung, setelah terus diprovokasi, Huang Gang yang mulai kesal akhirnya menurutinya, dan hasilnya hanya bisa membuat semua orang tercengang karena hanya dengan menggunakan jari telunjuknya dengan mudah Xiao Tian mampu menghentikan tinju Huang Gang. "Apakah kau belum makan? Bisakah kau menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan?" ucap Xiao Tian. Huang Gang yang telah dibutakan oleh amarah sekali lagi mencoba menyerang, namun hasilnya tetap sama. Bahkan setelah itu, dia yang terus diprovokasi terus menyerang lagi dan lagi, yang membuat Xiao Tian merasa bosan sehingga dengan jentikan jarinya dia langsung mengalahkannya. Apakah mungkin bajingan di Departemen Intelijen semuanya bodoh? Informasi omong kosong macam apa yang mereka kumpulkan, ucap Huang Gang yang hanya bisa terkapar di tanah saat dia juga mulai menangis tanpa bisa berbuat apa-apa karena seluruh tubuhnya benar-benar babak belur.
Tak ingin membuang-buang waktu, Xiao Tian kembali menyerang. Namun targetnya kali ini bukanlah orang-orang, melainkan pulau-pulau kecil yang mengambang di sekitar bangunan pusat gedung awan darah. Melihat kekuatan Xiao Tian yang sangat mengerikan, secara serempak orang-orang mulai melarikan diri. Bahkan Huang Gang sedikit berharap ada di antara mereka yang berhasil kabur untuk menyampaikan informasi tentang Xiao Tian yang lebih mirip seperti monster. Namun sayangnya, harapan itu tak mungkin bisa terwujud karena meskipun dengan liciknya mereka mulai menyebar, gerakan Xiao Tian jauh lebih cepat saat dia memusnahkan mereka satu demi satu dan kembali lagi ke tempat semula seolah-olah dari awal dia sama sekali tidak bergerak. Tak ingin tinggal diam, rekan Huang Gang yaitu wanita sebelumnya akhirnya melancarkan aksinya dengan mendekat dan mencoba menggoda Xiao Tian. Melihat itu, Ling Er sedikit cemas karena dia sendiri tahu wanita tersebut adalah Ji Yuyan, si pemakan hati yang pandai merayu pria, dan ketika target dimabukkan oleh kelembutannya, dia akan membuka dada targetnya dan memakan jantungnya. Bukannya terpesona, Xiao Tian malah menjadi sangat marah dan mulai melepaskan tekanan luar biasa yang membuat Ji Yuyan hanya bisa gemetar ketakutan. Namun bodohnya, meskipun ketakutan, dia sama sekali tak menyadari akan kesalahannya sendiri dan terus melontarkan beberapa kata yang membuat Xiao Tian semakin marah. Sebenarnya tidak apa-apa jika kau memohon belas kasihan, tetapi kau malah mengatakan ingin melayaniku. Menurutmu apa pendapat istriku jika mengetahuinya? Jika dia salah paham dan menceraikanku, bagaimana aku bisa menjadi pangeran yang menganggur dan menikmati hidup yang bahagia? Kau benar-benar memiliki pikiran yang jahat. Kau adalah orang yang mengerikan, jadi aku tidak dapat mengampunimu, teriak marah Xiao Tian sebelum akhirnya dia juga menghajar Ji Yuyan meskipun pada dasarnya pemikirannya itu juga bisa dikatakan sangat aneh. Setelah menghajarnya, Xiao Tian kemudian berusaha meyakinkan Ling Er bahwa dirinya tak sedikit pun tergoda akan rayuan Ji Yuyan. Oleh karena itu, jika di masa depan ada yang mengungkit tentang permasalahan tersebut, dia meminta Ling Er untuk bersaksi bahwa dirinya benar-benar menjaga diri untuk Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Pangeran, mungkinkah Anda telah salah paham, ucap Ling Er yang benar-benar bingung pada situasinya meskipun Xiao Tian sendiri segera menyangkalnya dan mengatakan bahwa Ling Er masih terlalu muda untuk mengerti tentang masalah antara pria dan wanita. Selanjutnya hanya ada satu orang yang tersisa, ucap Xiao Tian, dan satu orang yang dimaksud pastinya adalah Yun Junlan yang ternyata telah pergi bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dengan tubuh yang tak mau berhenti gemetar karena ketakutan, Yun Junlan hanya bisa berharap monster seperti Xiao Tian tidak mencari dan menemukan dirinya dan lebih tertarik pada harta karun di lantai atas. Namun satu hal yang pasti, dengan semua kejadian yang telah terjadi, dia yang awalnya mengira Xiao Tian menggunakan semacam harta rahasia segera menghilangkan pemikiran tersebut setelah secara langsung melihat kemampuannya yang begitu menakutkan. Setelah menunggu cukup lama, Yun Junlan bisa mendengar bahwa kekacauan di luar telah mereda. Dia yang sangat yakin Xiao Tian sudah pergi, segera keluar dan menghela nafas lega sebelum akhirnya dia kembali dikejutkan dengan sosok Xiao Tian yang ternyata sudah ada tepat di depannya. Meskipun panik, Yun Junlan segera melarikan diri. Bahkan dia juga meledakkan bangunannya. Dan ketika dia mulai tersenyum atas keberhasilannya, sekali lagi Xiao Tian muncul di depannya dan langsung mencengkram lehernya. Lucu sekali mengetahui bahwa pria ini bersembunyi di bawah tempat tidur, ucap Xiao Tian yang telah membawa Yun Junlan turun ke bawah.
Melihat itu, tak henti-hentinya Ling Er dipenuhi dengan perasaan terkejut sekaligus kagum karena orang yang disebut sebagai raja pembunuh dipermainkan seperti seekor ayam. Karena penasaran, Yun Zundan mencoba bertanya mengapa dirinya bisa ditemukan padahal dia telah menahan nafas dan bahkan mengendalikan detak jantungnya untuk berhenti sementara. Itu sangat sederhana. Aku hanya mendengar suara darahmu mengalir, jawab singkat Xiao Tian yang bahkan membuat Ling Er kembali terkejut. Mengabaikan keterkejutan keduanya, Xiao Tian mencoba menanyakan alasan mengapa gedung awan darah mengincar dinasti Yan Agung. Namun bukannya langsung menjawab, Yun Zundan mulai mencoba berdiskusi untuk menyelamatkan nyawanya sehingga Xiao Tian yang tak ingin membuang-buang waktu langsung membunuhnya. Singkat cerita, meskipun Ling Er masih benar-benar syok pada pengalaman barunya itu, dia dan juga Xiao Tian memutuskan untuk kembali. Dan selama perjalanan, dengan sengaja Xiao Tian menjatuhkan sebuah benda yang lebih mirip seperti tanda pengenal yang bertuliskan Hades. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan di pembahasan berikutnya.